Valentine ya, hari cinta ya kalau nggak salah ya. Mereka datang berbondong-bondong untuk memberikan kasih sayang terhadap dewannya gitu tuh. Gitu tuh kan, kasih cinta gitu. Ya. Tapi Bang, ngomong-ngomong, kalau seandainya kalah, siap kalah Bang? Politik itu nggak pernah ada kalah, Ben. Yang ada Gini, kalau pribadi atau partainya pribadi. kalah, ya bukan kalah lah. Kemenangan tertunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Banten Podcast. Kali ini kita menghadirkan seorang narasumber yang istimewa. Beliau mantan praktisi atau mantan jurnalis yang sangat populer, tapi kemudian kini hijrah atau akan mengabdikan diri ke partai politik. Kita kehilangan itu. Selamat datang di studio kami, Bang Teguh Mahardika. Selamat datang dan terima kasih Kang Beni, hatur nuhun. Siap Bang? Nih, Sehat Bang? alhamdulillah sehat. Gue kaget diundang nih. Kita juga harus mempertontonkan salah satu keahlian beliau, dan ini saat ini sedang viral. Silakan di play video yang lagi rame, dan kemudian nanti Bang Teguh ini kita ajak untuk mengikuti jogetnya. Wih, goyang gemoy. Kaget. Iya. Stop. Oke, di play dari awal. Kita lihat di roll Bang Teguh lagi sama. Terus ini Ya, di posisinya di Bang Teguh kameranya. ya. Oke. Siap. Dikerjain ini. Bang, apa sih Bang makna dari tarian itu Bang, dari joget itu Bang? Joget kebahagiaan, joget kemenangan, atau apa sih Bang? Ini bukan apa ya? Jadi sebuah simbol sebetulnya. Simbol kegembiraan, kesukacitaan. Karena kan kita saat ini sedang masuk dalam tahapan pemilu. Jadi pemilu itu kalau kita maknai adalah pesta rakyat. Karena di situ titiknya adalah sudah rakyat tidak harus dibuat gontok-gontokan gitu. Rakyat tidak harus keras, saling dukung gitu. Tetapi ya saling dukung, tetapi kita bergembira gitu. Ceriaannya terbatas. Jadi slow gitu. Jadi santai. Yuk berpolitik santai gitu. Pesta demokrasi. Iya, namanya juga pesta. Namanya pesta demokrasi. Ya sudah, karena kita punya pengalaman. Bagaimanapun 2 kali pesta demokrasi yang ada di Indonesia ini kelihatannya genting keras banget gitu. Tampaknya kita kader terbaik Gerindra Bapak Pak Prabowo itu ya memberikan makna-makna atau coding-codingnya slow. Nah Bang, sebelum kita lanjutkan, kita pakai ini Bang biar lebih tajam, karena tadi Abang lagi joget makanya kita copot. Sekarang udah ngerjain ini. Sahabat Banten Podcast mungkin bertanya, apa hubungan video Pak Prabowo tadi dengan Teguh Mahardika? Silakan Bang, Abang jelaskan sendiri apa hubungannya kita menyoroti Pak Prabowo. Abang ini siapa? Hari ini ya. Ya. Iya. Jadi
hari ini itu saya sudah masuk daftar calon tetap sebagai anggota legislatif untuk Kota Serang, Serang. khususnya Dapil 2. Untuk Dapil 2 Kota Serang. Terdiri dari Cimuncang, Cipare, Kagungan, Lontar Baru, Kota Baru, Serang. Ada 6 kelurahan. Nah itu daerah dapil yang hari ini saya terjun ke masyarakat di 6 kelurahan itu. Kami ini kehilangan salah satu figur wartawan. Kami di dunia media kehilangan itu karena abang harus hijrah ke ranah politik praktis di partai politik. Apa sebenarnya bang yang membuat abang harus berubah haluan dari jurnalis ke politik praktis? Sebetulnya tidak merubah haluan. Kalau kita menarik bahwa pilar demokrasi itu ada 4: eksekutif, legislatif, yudikatif, pers. Kita sedang menambah itu. Saya merasa ya walaupun saya tidak bekerja lagi di dunia jurnalis, tetapi pendidikan dari nol jurnalis itu sudah melekat di diri saya. Pasti Kang Benny juga tanya-tanya Teguh mana, pasti Teguh jurnalis, wartawan segala macam, itu sudah menjadi trademark di diri saya karena sejak saya mahasiswa sudah masuk di dunia jurnalis. Nah, kemudian kita berbicara fungsi. Nah, fungsi itu adalah fungsi tambahan sebetulnya. Kita kan sebagai jurnalis kan hanya bisa memotret tetapi dari luar. Kita hanya bisa menjembatani melalui tulisan-tulisan. Tetapi ketika menjadi anggota legislatif, jelas memiliki 3 fungsi yang lebih dalam lagi gitu, untuk memperjuangkan bagaimana masyarakat gitu. Satu, sepertinya kita punya fungsi kontrol sama-sama. Udah selesai nih fungsi kontrol ini. Di jurnalis fungsinya adalah kontrol, Dewan juga memiliki fungsi kontrol, ya kan? Nah, terus fungsi budgeting. Nah, ketika berbicara fungsi budgeter atau budgeting, penganggaran, punya tidak wartawan di arah sana? Tidak punya, gitu. Berapa lama bang pengalaman di jurnalis bang? Berapa tahun? Semester 4 ya ada 20 tahun. 20 tahun jadi wartawan. Iya. Dan yang saya kenal beliau ini juga sosok wartawan senior yang sangat kritis, sangat idealis, kemudian sangat dicari oleh pemerintah dan dikhawatirkan mengganggu stabilitas. Nah, kemudian yang saya sayangkan itu pindah ke politik itu, kita bisa bilang bang, kita sama-sama tahu biaya politik itu mahal bang. Abang siap tempur di wilayah itu? Bener nggak? Sepakat nggak biaya politik itu mahal? Biaya politik mahal. Sepakat ya? Biaya politik itu jadi seorang anggota parlemen misalkan itu mahal. Untuk menjadi anggota parlemen bisa mahal, tetapi biaya politik itu tidak terlalu mahal. Biaya politik itu nggak mahal. Yang menjadi mahal? Yang jadi mahal itu ketika kita memaksakan kemerdekaan masyarakat untuk memilih, awalnya tidak memilih, kemudian mereka memilih. Memaksakan. Dipaksakan. Sama seperti dulu. Ancaman jurnalis itu yang paling takut itu adalah bagaimana seorang jurnalis dia diberhentikan di Bungkam. Apalagi Banten dulu kalau nggak salah pernah ya, kalau kita di senior itu pilihannya 2 kan. Yang satu si perbal fisik, yang satu adalah uang. Pernah bang waktu zaman dulu ngalamin intimidasi atau hal-hal kayak gitu? Kalau cerita
senior pernah, kalau mengalami tidak. Karena saya di tahun era wartawannya lebih banyak ya, jadi nggak mengalami itu. Kemungkinan di atas saya kalau cerita-cerita galak Banten itu gitu. Tetapi saya tidak mengalami itu, tapi cerita-cerita senior dulu seperti. Nah, artinya gini, masyarakat punya kedaulatan untuk memilih. Kita kan namanya juga minta mandat. Kita datang minta mandat kepada masyarakat. Mau tidak, mandatnya itu dititipkan kepada kita. Nih yang mau nyalon nih, gitu kan? Mau nyalon. Kemudian saya siap menjadi corongnya, sambungnya semua aspirasi masyarakat itu. Kan fungsinya itu. Kemudian kita suarakan sebenarnya apa? Oh, ini mereka butuh soal pendidikan sepertinya. Ya kita suarakan di sana. Kan jembatan sebetulnya. Nah, ini anehnya, kenapa hari ini menjadi mahal gitu? Kenapa? Gitu. Memaksakan kehendak. Masyarakat dipaksa. Dan ini sudah terjadi gitu. Sudah terjadi turun-menurun dan segala macam gitu. Bang, bagaimana Abang bisa meyakinkan oke lah kita, kenapa biaya politik itu mahal? Karena masyarakat dipaksa untuk memilih terhadap seseorang. Nah, kemudian Abang meyakini bahwa masyarakat tidak harus dipaksa tapi bisa memilih Bang Teguh. Bisa. Gimana? Apa ada caranya tuh? Ya, itu kalau itu kan kita lihat perilaku pemilih namanya. Perilaku pemilih itu kan berbeda-beda ya. Kota Serang, saya meyakini sebuah kota, orang itu sudah ya pemilih rasionalnya banyak lah, saya yakin itu. Dan ketika pemilih rasional itu, saya yakin dengan masih punya keyakinan, dengan kita berdiskusi, kita ngobrol, kita datangin rumahnya. Karena saya sampai saat ini melakukannya ada door to door campaign sebetulnya. Saya datang ke orang-orang untuk berkomunikasi tentang. Sampai sejauh ini apa sih Bang yang paling banyak diharapkan oleh masyarakat di Kota Serang? Kota Serang itu ibu kota, ibu kota provinsi Banten, gitu. Nah, mereka ini, masyarakat ini bebannya besar sebagai ibu kota kan, sebagai ibu kota. Tetapi satu, lapangan pekerjaannya kurang di sini. Coba kita sisir, di mana potensinya? Satu itu. Kedua, soal tata kota. Kita itu tata kotanya, masanya kayak gitu-gitu aja ya. Kemacetan pasti di mana-mana, sesemrautan. Tata kotanya yang ya orang banyak sih, yang banyak kawan-kawan saya kan dulu banyak lah kawan di luar daerah yang datang ke Serang, ya rata-rata jurnalis yang agak kritis-kritis ini, yang orang Solo, orang Jogja, orang Depok segala macam. Bang, ini kota Serang, ibu kota provinsi Banten gitu. Nah, ini menjadi pertanyaan. Artinya belum tertata gitu dengan maksimal. Nah, makanya beberapa hal yang saya pelajari banyak. Apa sih permasalahannya, kita urai gitu. Permasalahannya satu, APBD-nya kecil, 1,4. Emang maksudnya Bang Teguh ke parlemen bisa mendongkrak APBD? Kang, kita ini punya sebetulnya kalau kesepakatan kolektif kolegial ya, sebetulnya kan kolektif kolegial, bersama-sama bersepakat saja meminta provinsi untuk bisa memperhatikan Kota Serang, bisa, saya yakin. Nambah pendapat apa, diberikan bantuan keuangan? Diberikan bantuan keuangan, walaupun tidak itu, tetapi fokuskan pembangunan ke Kota Serang gitu. Sebagai induk. Dilihat dulu tuh kekurangannya apa, yuk kita ngobrol bareng gitu. Kalau jadi itu kan enak sepertinya. Fasilitas umumnya di masing-masing kecil Kota Serang ini. Tetapi gimana sih kalau kita tatanya agak rapi, tertib, enak gitu.
Nah ini bisa dilakukan sebetulnya. Artinya kalau lihat APBD-nya 1,5 triliunan atau sekitar segitu, hampir sama dengan satu dinas di Provinsi Banten. Apa? Misal PUPR. PUPR lah, atau Dinas Pendidikan gitu. Sama itu. Artinya kalau ada penambahan, oke, fokus pembangunannya secara fisik, untuk fisik sebenarnya terserah apapun lah gitu, ke kota gitu. Kan tinggal itu gitu sebetulnya, tentang bagaimana kita bisa mengkomunikasikan kepada Provinsi Banten gitu. Karena yang harus tanggung jawab itu adalah provinsi sebetulnya. Kota Serang tuh yang harus tanggung jawab itu Provinsi Banten nih. Ya, boleh bercerita dulu. Kenapa Kota Serang itu ada? Karena adanya Provinsi Banten. Gitu. Yeah. Jadi kalau tidak ada Provinsi Banten nggak bakalan ada Kota Serang, saya yakin. Karena kenapa ibu kotanya di Kota Serang? Ya Nggak di Tangerang misalnya ibu kota Provinsi Bantennya? ya terdahulu ya saya nggak paham tentang itu, tetapi yang pasti dalam undang-undangnya kalau nggak salah berkedudukan di kota dulu itu. Maka Kota Serang karena ini pengen adanya di Serang gitu. Serang pada waktu itu adalah kabupaten. Nah, kemudian dijadikanlah setelah provinsi ada, dijadikanlah Kota Serang gitu. Ya, sebagai ibu kota. Sebagai ibu kota Provinsi Banten. Ya. Nah, ini maksud saya muka Kota Serang itu adalah muka Provinsi Banten, wajahnya gitu. Nggak bisa dilepaskan begitu saja tanggung jawabnya provinsi untuk membangun Kota Serang. Selayaknya kota, masyarakat kota itu kan lebih kepada kalau yang sudah ekonominya sudah pada bagus, orangnya sudah bekerja dan segala macam, mereka keinginannya ya bagaimana fasilitas umum dong. Tapi di Kota Serang ini saat ini masih pekerjaan, lapangan kerja sulit, kemiskinan ekstrim masih terjadi gitu. Nah, jadi itu harus ditanggungjawabkan seperti bagaimana provinsi juga mengatur dulu itu kawasan Banten Lama. Nah, Banten Lama sekarang bagus. Bisa itu dilakukan gitu, kolaborasi pembangunannya. Nah, ini harus ada yang bisa mengawali itu. Tentunya ini juga tidak bisa hanya dilakukan oleh legislatif, eksekutif. Eksekutifnya harus kuat, harus punya visi ke depan untuk membangun kota itu seperti apa. Baik, kita bukan bicara janji. Saya juga nggak mau dengar janji lah, karena janji kita udah terlalu banyak janji-janji yang kadang tidak ditepati. Sebagian tidak ditepati. Abang waktu jadi wartawan juga orang yang pengeluarkan anti janji-janji manis. Enggak lah. Nah, yang saya ingin tanyakan ini, apa yang abang tawarkan ke masyarakat supaya mereka yakin dan bisa menyerahkan keterwakilan mereka tanpa harus dipaksa, diiming-imingi dengan lain-lain, bahwa mereka bisa meyakini. Tawaran yang bisa ditawarkan, program-program atau apa? Jadi saya itu memang gini, ke masyarakat itu saya hanya berbicara soal bagaimana tanggung jawab seorang anggota dewan. Kita berbicara fungsi dan kewajibannya apa sih sebetulnya? Kewajibannya adalah menjalankan setiap aspirasi masyarakat. Bukan membahagiakan masyarakat. Tentu ketika aspirasi masyarakat itu kan ujungnya masyarakat bahagia dong. Gitu kan? Bahagia dong. Aspirasi masyarakat itu satu sepertinya. Soal pendidikan, soal infrastruktur. Artinya kalau abang dipilih, maka abang akan memberikan tawaran untuk membahagiakan masyarakat. Iya dong. Kita coba bahagiakan itu. Kita tawarkan. Terus apa lagi? Nah, kita tawarkan masyarakat. Jadi bagaimana masyarakat saat ini dia bisa mudah gitu, saluran informasi mudah, saluran informasi, saluran
aspirasi gitu. Tapi fungsinya itu doang kan. Pertanyaannya mau nggak orang-orang bekerja menjadi nah gitu, menyampaikan aspirasi. Jadi yang ditawarkan memberikan kebahagiaan Bagian dong masyarakat, terutama di dapil di daerah pemilihan abang ya. Ya kalau Bukan sudah masyarakat masuk Kota Serang. kalau masuk ya harus semua dong. Tetapi saat ini saya untuk dapil 2 kita sudah petakan, memang saat ini kebanyakannya seperti ada titik-titik wilayah yang dulu masih kena banjir. Hasil analisa abang apa yang kira-kira dibutuhkan masyarakat untuk mereka bisa bahagia? Pekerjaan, menyediakan pekerjaan sama saluran informasi tadi ya. Kita harus mendorong bagaimana pemerintah dipaksa untuk menciptakan pekerjaan, lapangan kerja. Udah tergambar belum? Atau gampang sebetulnya bos, gitu. Misalkan Sekarang gini, Kota Serang itu diapit oleh 2 industri. Diapit ke dua wilayah industri gitu maksudnya. Ada Kabupaten Serang, ya kan? Ada Kota Cilegon, gitu. Tetapi apakah mereka punya kesempatan untuk itu, gitu kan? Apakah juga masyarakatnya mau tidak untuk bekerja di beberapa industri itu, gitu? Kan tinggal itu pilihannya, gitu. Kalau memang tawarannya adalah memberikan kebahagiaan, berarti politik tidak menjadi mahal, tidak harus mahal. Kenapa tidak akan memaksakan orang dengan cara memberikan sesuatu, itu ya, kurang lebih seperti itu. Kita tidak harus memaksakan orang. Tidak harus memaksakan. Karena politik itu adalah masyarakat memilih sesuai dengan hati nuraninya. Tulus. Harus tulus lah. Mereka tulus cinta ke kita. Nanti tanggal 14 Februari pas kebenaran hari Valentine ya, hari cinta ya kalau nggak salah ya. Mereka datang berbondong-bondong untuk memberikan kasih sayang terhadap dewannya gitu tuh. Gitu tuh kan, kasih cinta gitu ya. Tapi bang, ngomong-ngomong, kalau seandainya kalah, siap kalah bang? Politik itu nggak pernah ada kalah, Ben. Yang ada gini, kalau pribadi atau partainya? Pribadi. Kalah ya bukan kalah lah, kemenangan tertunda. Kita itu adalah kelompok saat ada Katula. Enggak. Terus? Ya dah. Masyarakat itu di setiap dapil itu, di dapil 2 itu ada 7 orang. 7 orang calon caleg legislatif. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Kita beromba-omba bagaimana merebut suara. Kemudian dari salah satu itu akan menjadi yang jadi dilantik dan terpilih menjadi anggota legislatif. Itu kan 7 satu partai. Ya. Artinya kalau ada yang duduk berarti sudah menang. Gitu. Kita itu pakai kendaraan, Ben. Kendaraannya namanya Partai Gerindra. Platform partainya jelas. Perintahnya dari ketua umum jelas bagaimana kita harus hadir di tengah-tengah masyarakat, membahagiakan masyarakat. Kalau kita tidak diridhoi untuk tidak menjadi yang jadi dan nasib duduk, ada partai politik yang ada kawan-kawan di dapil yang sama yang akan meneruskan itu gitu. Keterwakilan abang. Keterwakilan. Kita suaranya akhirnya kan bukan suara masing-masing, tetapi suara kolektif untuk menjadi satu kursi. Jadi bukan berkompetisi di dalam internal, bukan ya? Harusnya seperti itu. Tapi tetap ada kompetisi ya. Ada kompetisi. Walaupun dalam prakteknya nanti dia adalah keterwakilan dari kaki tangan partai. Kalau dulu patsunnya adalah nih closing nih. Kalau dulu patsunnya adalah waktu jadi jurnalis, kiblatnya adalah kebenaran, akurasi. Tapi sekarang patsun kiblatnya adalah perintah partai. Rakyat. Perintah partai apa rakyat? Rakyat.
karena partai sudah memerintahkan Gimana? memerintahkan setiap kader Gerindra untuk turun dan berada di tengah-tengah masyarakat, di pintu-pintu masyarakat, di pintu-pintu rumah. Jadi itu closingnya itu. Karena bagaimanapun, kenapa juga kita berpartai harus memilih? Karena partai punya platform partai yang harus diikuti oleh kader. Terima kasih sahabat Banten Podcast. Itu tadi kawan sahabat Banten Podcast namanya Teguh Mardika. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Vespa.